Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda dan semua. Semoga tetap sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah kebudayaan Islam di benua Amerika. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana perkembangan Islam di benua Afrika. Jadi antara Afrika dan benua Afrika dan benua Amerika itu dibatasi oleh Samudra Atlantik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis perkembangan Islam di Amerika. Baiklah, materi kita yang pertama itu tentang Islam di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat berada di sini ya petanya ya, di bagian atas atau di wilayah Amerika Utara. Jadi benua Amerika itu terbagi menjadi dua, ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Untuk Amerika Utara ini ada negara USA ya, atau Amerika Serikat. Bagaimana sejarah masuknya Islam ke Amerika? Jadi sejarah masuknya Islam di Amerika Serikat bermula sejak sekitar abad ke-16, di mana Estefaniko dari Azamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Jadi Estefaniko ini adalah seorang budak, ya, seorang budak yang dibawa ke Amerika Serikat, seorang budak yang berasal dari benua Afrika yang beragama Islam. Walau begitu, kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan Muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Migrasi Muslim ke Amerika Serikat ini berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut gelombang. Nah, jadi untuk benua Amerika itu lebih banyak Islam dibawa oleh para imigran, dan kedua adalah para budak yang dibawa oleh bangsa-bangsa seperti Spanyol ya. Nah, jadi perkembangan Islam di Amerika ini cukup besar ya perkembangannya, karena nampak dari banyaknya organisasi yang ada di Amerika, organisasi Islam yang ada di Amerika Serikat. Yang paling besar itu namanya adalah American Society of Muslims atau ASM, atau Masyarakat Muslim Amerika, pengganti Nation of Islam yang lebih dikenal sebagai Black Muslim. Jadi kebanyakan American Society of Muslim ini mereka atau orang-orang yang berkulit hitam yang beragama Muslim. Kelompok terbesar kedua adalah Islamic Society of North America atau ISNA, atau Masyarakat Islam Amerika Utara. Organisasi ini organisasi Muslim, terdiri dari organisasi Muslim dan perorangan untuk mempresentasikan Islamnya. Disinilah bentuk atau dakwah Islam di Amerika Serikat melalui organisasi ISNA. Ketiga adalah kelompok terbesar ketiga adalah Islamic Circle of North America atau ISNA, atau lingkaran Islam Amerika Utara. Yang berikutnya adalah Islamic Supreme Council of America atau ISCA, atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika, mewakili banyak Muslim Amerika Serikat. Tujuannya adalah menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika yang berlandaskan hukum Islam. Berikutnya adalah ada Islamic Assembly of North America, ya IANA, itu himpunan Islam Amerika Utara, adalah organisasi Muslim terkemuka di Amerika Serikat. Dan juga adalah Muslim Students Association atau Asosiasi Pelajar-Pelajar Muslim. Itu suatu kelompok yang diperuntukkan bagi pelajar Islam di perguruan tinggi Kanada dan Amerika Serikat. Jadi suatu perkembangan Islam di Amerika Serikat dengan banyaknya organisasi-organisasi yang berlandaskan Islam, yang semuanya itu bertujuan untuk dakwah dan juga mempresentasikan ajaran Islam maupun mencari solusi-solusi bagi Muslim di Amerika. Negara kedua yang akan kita pelajari adalah negara Brazil. Jadi negara Brazil ini berada di Amerika Selatan ya, Amerika Selatan. Jadi wilayahnya cukup luas, sangat luas ya, Brazil. Jadi Islam masuk dan berkembang di Brazil berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan, sekitar 3 juta orang. Sejak tahun 1550, bangsa Portugis mempekerjakan budak Afrika untuk bekerja di kebun tebu. Nah, jadi sama seperti halnya di Amerika, jadi Brazil ini juga Islam berkembang dikarenakan masuknya para budak, ya, maksudnya para budak yang berasal dari Afrika
Jadi Brazil ini menerima 37% orang 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan, ya kurang lebih 3 juta orang ya. Jadi 3 juta orang ini budak dari Afrika yang beragama Islam. Mereka dipekerjakan di kebun tebu. Proses penyebaran Islam di Brazil terjadi dalam 3 tahap. Jadi ada 3 tahap penyebaran Islam. Yang pertama, saat Brazil ditemukan oleh Portugal Portugis ya, Portugis pada paruh abad ke-15. Sebagai sejarawan mengatakan bahwa beberapa muslim lolos dari inkuisisi dan melarikan diri ke Brazil. Inkuisisi ini adalah pengadilan gereja ya, pengadilan gereja. Jadi mereka yang lolos dari pengadilan gereja, mereka melarikan diri ke Brazil. Yang kedua adalah pada saat bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk diperkerjakan sebagai buruh reklamasi lahan yang luas pada abad 16. Nah, jadi bangsa Portugis ini membawa budak dari Afrika Barat, nah, untuk dipekerjakan sebagai buruh ataupun budak, ya. Jadi antara Brazil sama dengan benua Afrika itu dibatasi oleh Samudra Atlantik, ya. Berikutnya ketiga adalah datangnya gelombang imigran Muslim Syria dan Lebanon. Jadi Syria dan Lebanon ini berada di benua Afrika pada tahun 1920 Masehi dan mereka berhasil mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Organisasi Amal Islam pada tahun 1929 Masehi. Nah, jadi selain dari budak, penyebaran Islam ini juga berasal dari imigran. Kalau untuk di Brazil, imigran berasal dari negara Syria dan Lebanon yang berada di benua Afrika. Jadi Brazil ini juga dipengaruhi oleh budak yang berasal dari Afrika dan juga para imigran yang berasal dari Afrika. Oke, negara ketiga adalah Argentina. Di mana negara Argentina yaitu berada di paling selatan lagi ya. Ini Brazil, Argentina di bagian bawahnya. Jadi sejarah agama Islam berkembang di wilayah Argentina tidak beda jauh dengan sejarah masuknya Islam di benua Amerika lainnya, yaitu melalui para imigran. Nah, selain imigran nanti ada juga dipengaruhi oleh para budak. Sejarah masuknya Islam di Argentina dibawa oleh bangsa Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ratu Isabel I dan Raja Ferdinand II. Pada 1492 Masehi, Alhambra, basis kerajaan Islam terakhir, diporak-porandakan Isabel dan Ferdinand. Mereka kemudian menghancurkan berbagai peninggalan peradaban Islam, kecuali buku pengobatan dan karya seni. Jadi Ratu Isabel dan Ferdinand adalah orang yang telah menghancurkan kerajaan Alhambra, itu kerajaan yang berbasis Islam, ya. Gelombang imigrasi berikutnya pada tahun 1870 Masehi sampai Perang Dunia Pertama. Selanjutnya pada tahun 1919 dan 1926 Masehi, para imigran itu datang lagi. Di masa ini imigran Arab yang terkenal adalah keluarga Menem. Jadi bangsa-bangsa imigran dari Afrika itu banyak yang datang ke negara Argentina. Salah satunya adalah imigran Arab. Jadi imigran Arab di Argentina ini dikenal dengan keluarga Menem yang berasal dari Suriah dan yang memeluk Islam. Mantan Presiden Argentina Carlos Menem merupakan salah satu keturunan keluarga imigran Suriah. Nah, jadi walaupun Carlos Menem ini berketurunan atau garis keturunannya beragama Islam, namun dirinya sendiri beragama Katolik Roma, sehingga ia bisa ikut dalam pemilihan Presiden Argentina dan terpilih menjadi Presiden Argentina. Jadi meskipun Charles Menem ini berasal dari keturunan Islam, dia sendiri beragama Katolik Roma karena untuk mengikuti atau sehingga ia bisa ikut dalam pemilihan Presiden Argentina. Nah, Anda semua, demikian materi kita hari ini. Demikian Bapak mohon maaf. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwasanya Islam berkembang di benua Amerika, baik itu di Amerika Serikat, Brazil maupun Argentina, itu dipengaruhi yang pertama dibawa oleh para imigran yang berasal dari benua Afrika, ya, dari negara Syria dan Lebanon, dan juga dibawa oleh para budak yang berasal dari Afrika, yang berasal dari benua Afrika yang dibawa oleh bangsa Spanyol. Demikian materi kita hari ini. Lebih kurang Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.